Assalamualaikum solih-solihah, bertemu lagi dengan Ustazah di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita perhatikan adab-adab sebelum belajar. Nah, apa saja adab dalam belajar? Yang pertama, kita harus niat belajar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menyimak, duduk dengan sopan, mendengarkan, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, suci. Hendaknya belajar dalam keadaan bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Yang keempat, mencatat ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Semoga dengan kita mengamalkan adab-adab dalam belajar tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang ilmu itu luas. Ilmu Allah sangatlah luas. Seandainya air di lautan dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk menuliskan semua ilmu Allah. Di pelajaran yang telah lalu, kita sudah belajar tentang wajibnya menuntut ilmu. Sekarang muncul pertanyaan, ilmu apa sih yang wajib dipelajari? Ilmu apa yang harus kita dahulukan? Ilmu itu sangat luas loh solih-solihah. Ada hadis, fikih, sejarah Islam, sirah, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, matematika, biologi, dan masih banyak lagi. Banyak sekali bukan? Kita tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari itu semua, maka kita memilih mana yang dipelajari terlebih dahulu, yang wajib dan yang paling penting, yang menjauhkan dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Nah, ini dia ilmu yang wajib dan yang paling penting, yang mampu menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan ke dalam surga, yaitu ilmu agama. Dan para ulama sudah bersepakat, ilmu agama inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu agama itu apa saja sih, Ustazah? Nah, ilmu agama yang kita pelajari mungkin bisa di sekolah, di kajian, atau dimanapun, seperti kita belajar berwudu, belajar sholat, kita mengenal apa itu Islam, siapa Rasulullah, siapa Allah. Maka itu yang dimaksud dengan ilmu agama. Nah, solih-solihah, di sini ada kisah Nabi Adam, nabi pertama atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, Nabi Adam adalah nabi yang Allah beri kelebihan dengan ilmu, yaitu mengetahui semua nama-nama benda di langit dan di bumi. Perhatikan kisah Nabi Adam dalam Al-Quran berikut ya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya.
Maksudnya di sini Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika memang kamu orang yang benar." Lalu para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukan nama-nama benda itu oleh Nabi Adam, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Nah, apa saja hikmah di balik kisah Nabi Adam tersebut, salih-salihah? Yang pertama, semua ilmu berasal dari Allah. Semua ilmu berasal dari Allah. Bagaimana maksudnya? Ya, ilmu yang kita pelajari di sekolah ataupun di tempat lain, itu semua berasal dari Allah. Yang kedua, seseorang akan mendapatkan dengan izin Allah. Mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang dia mau, mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan izin Allah. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah salaf ini adalah ilmu adalah rezeki dari Allah. Kemudian, jangan berputus asa dan banyak berdoa dalam belajar. Jadi, ketika kita tidak mampu atau tidak bisa menguasai pelajaran yang sedang kita pelajari hari ini, kemarin, atau nanti, kita tidak boleh berputus asa. Harus banyak berdoa dan meminta kemudahan agar dilancarkan dalam belajar. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena ilmu yang kita miliki ini sedikit dibanding ilmu Allah yang luas. Dan ilmu ini adalah pemberian Allah yang bisa dicabut kapan saja. Jadi, ketika kita sudah mengetahui suatu ilmu atau suatu pelajaran, kita nggak boleh sombong. Kita harus mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, dan menjaga ilmu itu agar tidak hilang. Nah, di sini ada nasihat ulama. Kunci dalam belajar dan menguasai ilmu adalah lisanun sa'ulun wa qalbun aqulun wa badanun ghairu ma'ulun. Yang artinya lidah yang sering bertanya, hati yang selalu berpikir, dan badan yang tak pernah letih. Apa maksud nasihat ulama di sini? Lisanun sa'ulun, lidah yang sering bertanya. Ketika kita tidak tahu atau ketika kita tidak paham akan suatu pelajaran, maka di situ kita bertanya, "Ustadzah, ini maksudnya gimana? Ustadzah, ini artinya apa?" Dan hati yang selalu berpikir, wa qalbun aqulun. Hati yang selalu berpikir. Hati yang selalu berpikir di sini maksudnya adalah hati yang selalu terikat dengan Allah, hati yang selalu mengingat Allah. Dan begitu, ketika kita belajar, ketika kita mendapat yang baru, maka ilmu itu mudah untuk kita pelajari atau mudah untuk kita fahami. Wa badanun ghairu ma'ulun, dan badan yang tak pernah letih. Ketika kita belajar atau kita sekolah, kita menuntut ilmu dimanapun tempatnya, kita tidak merasa lelah atau kita merasa kita selalu membutuhkan ilmu. Dimanapun kita berada, kita selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu yang baru dari lingkungan yang baru atau mungkin dari pelajaran yang baru. Nah, setelah kita belajar tentang ilmu yang sangat luas atau ilmu Allah yang
sangat luas dan ilmu apa yang harus kita dahulukan, ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu dari ilmu-ilmu yang lain. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di buku paket kalian masing-masing halaman 22 ya solih-solihah. Sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat memotivasi belajar kita semua untuk menjadi generasi umat Islam yang baik. Sebelum Ustadzah tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair solih-solihah. Semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa belajar, menghafal, memurojaah hafalan, dan satu lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Sudah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.